Pernahkah saudara pulang dari sebuah ibadah dan kemudian saudara merasa sangat kosong? Pernahkah? Pernahkah saudara datang di ibadah dan saudara merasa pulang saudara tidak bawa apa-apa? Kosong sekali. Bahkan saudara marah-marah. Hai, kita pergi gereja capek-capek tapi tidak dapat apa-apa. Tahuin pendeta doang pikir bagaimana. Pernah alami itu? Tidak usah angguk, karena kami akan sedikit tersinggung. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu. Tuhan berikan kepada kami kesempatan ini untuk beribadah bersama. Kami tahu bahwa Tuhan pasti melawat kami dalam ibadah ini. Kami berdoa supaya seluruh pikiran, perasaan, hati dan hidup kami hari ini menjadi tanah yang baik. Supaya kalau benih-benih firman-Mu ditaburkan, pasti akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Hanya Roh Kudus-Mu lah yang mampu menolong kami Tuhan. Supaya memahami kehendak firman-Mu. Dan kemudian kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon, jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Kami mohon berkati kami semua. Juga berkati hamba-Mu yang Kau pakai sebagai saluran berkat firman hari ini. Kami rindu pada firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini yang ditetapkan oleh Majelis Node Gemit adalah latilah dirimu beribadah. Latilah dirimu beribadah. Pembacaannya terambil dari surat pertama Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Pertama Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita baca berbalasan. Ayat-ayat bilangan ganjil saya baca dan yang bilangan genap saudara baca. Menurut surat pertama Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan muncul lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latilah dirimu beribadah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Tema kita hari ini adalah latihlah dirimu beribadah. Latilah dirimu beribadah.
Saya akan mulai dengan mengatakan begini saudara, ketika dengar kata ibadah, apa yang langsung muncul dalam pikiran saudara? Renungkanlah sedikit, ketika mendengar ibadah, apa yang tiba-tiba muncul pada pikiran? Saya bertanya kepada beberapa orang, ketika omong ibadah apa yang kau pikir? Satu, berdoa. Ibadah, oh baca Alkitab. Oh ibadah, menyanyi. Oh ibadah itu kumpul kolekte. Spontan itu. Ketika bertanya ibadah, ini langsung keluar. Saya tanya hanya itu. Memangnya hanya itu? Iya. Ada juga yang lain. Kadang-kadang ini kalau kita dengar ibadah, baju apa? Jadi kadang-kadang bisa karena baju kita tidak beribadah. Main pakai itu satu, itu baju, itu baju. Itu ke baju andalan. Pesta juga, gereja juga, orang mati juga, itu baju. Akhirnya ibadah, baju. Kadang-kadang dengar ibadah, sapa khotbah. Itu langsung muncul di sini. Tidak lucu. Ibadah. Emang kenapa? Itu begitu cepat ada di kita. Saudara-saudara, ya kira-kira itu ibadah. Masing-masing orang dengan dia punya reaksi atau respon terhadap ibadah ketika dia dengar. Ada yang ketika dengar ibadah langsung mengantuk. Kita punya anak itu duduk nonton TV, tidak apa-apa. Mereka main media sosial, main, buka-buka, baca, tidak apa-apa. Itu mau sampai jam 12, jam 1 tidak apa-apa. Tapi pas kita bilang ibadah, langsung itu langsung begitu. Alami begitu juga. Kita set paket itu. Saudara-saudara, saya mau tanya saudara dulu, ibadah dan kebaktian sama kok beda? Ibadah dan kebaktian sama kok beda? Sama. Dia pun kata-kata beda. Tapi ibadah dan kebaktian sama. Pengertiannya hanya menjurus kepada ibadah atau kebaktian itu adalah sebuah tanda bakti kepada Tuhan. Dan sebentar kita belajar lagi. Tapi ini tanda bakti itulah kita beribadah, kan tanda bakti itulah kita ada dalam kebaktian. Pertanyaan berikut ini menjadi penting bagi saya dan saudara untuk memberi jawab terhadap tema hari ini. Pernahkah saudara pulang dari sebuah ibadah dan kemudian saudara merasa sangat kosong? Pernahkah? Pernahkah saudara datang di ibadah dan saudara merasa pulang saudara tidak bawa apa-apa? Kosong sekali. Bahkan saudara marah-marah. Hai, kita pergi gereja capek-capek tapi tidak dapat apa-apa. Tahuin pendeta doang pikir bagaimana. Pernah alami itu? Tidak usah angguk karena kami akan sedikit tersinggung. Saudara-saudara, sebenarnya tidak ada ibadah yang sia-sia. Apalagi kalau dalam ibadah itu ada pemberitaan firman. Tidak ada ibadah yang sia-sia, tidak ada pemberitaan firman yang kemudian menjadi sia-sia, pergi dengan sia-sia, tidak. Firman Tuhan bilang, ini firman ini tidak sia-sia. Lalu kenapa Pak Pendeta kalau memang tidak sia-sia, saya pulang kok saya rasa kosong, saya merasa tidak ada apa-apa. Masalahnya bukan pada firmannya, masalahnya pada pemahaman kita, masalahnya lebih pada sikap kita terhadapnya. Itu masalahnya di situ. Ini masalah juga bisa terjadi oleh karena orang tidak mampu menjembatani ketika dia ada duduk di sini dalam ibadah. Dan ketika dia keluar dalam kehidupan nyata tiap-tiap hari, akhirnya menjadi kosong. Kita tinggal tanya itu saudara-saudara. Kita lihat dulu Timotius. Saudara berulang-ulang kali dengar, tapi kan kita baca dari bagian ini memang kembali harus diperdengarkan. Timotius itu adalah murid rohani dari Paulus. Anak rohani dari Paulus. Ditabiskan menjadi uskup untuk melayani di Efesus. Tapi dia pergi dengan target tertentu, dengan pergumulan tertentu, dengan maksud tertentu. Saya coba mencatat kira-kira ini 3 hal yang harus digumuli oleh Timotius ketika dia berada di sana. 1, dia harus menggumuli ajaran-ajaran yang salah dalam jemaat. Ajaran-ajaran yang salah dalam jemaat ini merupakan campuran faham Yahudi dan yang bukan Yahudi. Tetapi itu cukup mengganggu perkembangan jemaat di sana. Kenapa?
Karena ada ajaran yang sangat kuat mengatakan bahwa alam semesta dan seluruh materi yang ada di dalamnya itu jahat. Semua yang bersifat kebendaan, semua yang bersifat materi itu jahat. Roh itu baik, tapi materi itu jahat. Dia akan berhadapan dengan ini. Oleh karena pemahaman itu, maka sejumlah orang kasih tahu, karena materi itu jahat, maka jangan kawin, jangan menikah, jangan. Karena tidak baik engkau memberikan engkau punya tubuh itu untuk sesuatu yang tidak baik itu, ya jangan. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, karena ini semua jahat. Saya bayangkan kalau itu dijalankan, kalau semua tidak makan, pasti tidak ada yang badan besar. Semua ringan-ringan saja. Tanya berat badan berapa? 50 Pak Pendeta. Oh, sebenarnya hanya 30. 20 itu dosa. Jadi gabung 30 tambah 20 ya 50. Akhirnya banyak orang tidak adil. Beberapa orang karena sadar bahwa tubuh ini semua yang bersifat materi ini dosa, maka jangan manja-manja ini kita pun tubuh. Beberapa orang memilih untuk tidak tidur. Malam-malam mereka duduk di pinggir jurang, ada tebing situ dan duduk situ. Kalau duduk di pinggir jurang saya kira tidak berani tidur Tidur mati. Karena pikiran tadi. Timotius akan berhadapan dengan persoalan ini. Kedua, saudara-saudara, Paulus ingin supaya Timotius menggumuli benar-benar mengenai pengurusan jemaat dalam ibadah-ibadah. Pilihlah penatua-penatua, pilihlah diaken-diaken, pilihlah penilik-penilik pelayanan jemaat ini dengan baik. Mereka harus menunjukkan orang-orang yang beriman dan pantas untuk ditiru. Dalam bahasa kita hari ini adalah pilihlah para presbiter ini, penatua, diaken, pengajar, pimpinan kategorial fungsional. Karena memang mereka menunjukkan hidupnya sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tidak boleh memilih hanya karena dia punya keluarga paling banyak. Tidak boleh memilih hanya karena dia sangat terkenal dan dia punya jabatan. Tidak boleh. Itu jangan itu menjadi catatan. Karena kita lagi berurusan dengan persoalan yang serius. Tidak boleh. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Timotius itu diminta betul-betul supaya kalau nanti dia akan melayani sebagai seorang hamba Tuhan Yesus Kristus, dia betul-betul bertanggung jawab kepada semua golongan yang menjadi jemaat. Semua golongan. Dia tidak boleh pilih-pilih kasih. Dia harus betul-betul memperlakukan sama jemaat itu di mata pelayanan dan di mata Tuhan. Itu sama. Saya kira ini refleksi serius bagi kami pelayan-pelayan mungkin. Kadang-kadang kita ini pelayanan beda-beda. Kalau ada orang kaya, orang apa itu kita ngeri gitu pelayanan ini. Mau berdoa kita pakai saya bisa sekarang sudah kok. Sampai bilang Bapak kita berdoa kok, iya. Berdoa kasih ibu kok, iya. Untuk pekerjaan juga, iya. Untuk anak-anak juga, iya. Lama-lama Bapak tua tidak omong, kita yang omong kembali di pergumulan. Kalau ketemu orang. Tapi kalau ketemu orang susah ini kita sampai tutup mata kita berdoa. Mati juga Tuhan berkenan. Untuk apa kita hidup di dunia toh lebih baik dengan Bapak di surga toh. Bayangkan kita. Coba ketemu satu orang kaya baru bilang untuk apa hidup di dunia lebih baik. Lama-lama kita disuruh pulang. Saudara, mari kita lanjut. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti yang menarik. Ibadah ialah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Ibadah itu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ibadah itu adalah perbuatan menyatakan bakti kita kepada Tuhan Allah yang didasarkan pada mengerjakan semua perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan Tuhan. Itu ibadah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ibadah di dalam Alkitab itu dia harus mengandung beberapa unsur yang serius supaya kita kemudian merenungkan apakah memang selama ini kita beribadah atau justru tidak. Kita hanya menjalani sebuah aktivitas rohani tapi kita sebentar tidak beribadah. Ibadah dalam Alkitab itu harus mengandung kira-kira 5 hal ini. 1, ibadah itu mengabdikan diri. Mengabdikan diri. Ini sama dengan yang kelima. Memperhambakan diri ini kepada Tuhan. Itu ibadah.
Menjadikan diri ini hamba, menjadikan diri ini abdi kepada Tuhan. Hamba. Saya hamba. Makanya tulis ulang-ulang. Orang tanya saya, Pak Pendeta Yandi kenapa tidak mau lanjut studi? Saya tidak. Saya STH cukup. Cukup apa? STH, saya tetap hamba. Itu PLD. Sebenarnya saya tidak begitu juga. Tapi kasih ingat baik-baik supaya kita tahu diri bahwa kita hamba. Kenapa? Banyak hamba-hamba Tuhan dia sudah bikin bukan kayak hamba. Dia pun nama hamba, dia pustel ke bos. Berarti bukan hamba, hambos. Tapi ini bukan soal penampilan biasa, ini bukan soal, lebih kepada sikap seperti seorang hamba. Sikap seperti hamba. Dan bukan hamba dari manusia, ini hamba Tuhan. Nah, ibadah dalam Alkitab punya arti itu, mengabdikan diri, memperhambakan diri. Yang kedua, ibadah dalam Alkitab itu selalu mengandung arti melayani. Melayani. Ini bekerja, melayani ini. Melayani ini bukan sekedar menyanyi biasa. Kalau kita hanya menyanyi itu di tenda-tenda duka banyak orang menyanyi. Melayani. Orang belum kasih keluar kopi dia tambah kuat. Melayani. Wah itu coba bukan itu. Yang ketiga ibadah dalam Alkitab itu punya arti bekerja. Dia kasih beda sedikit. Melayani sendiri, bekerja sendiri. Artinya orang giat dan aktif untuk melakukan sesuatu. Itu ibadah dalam Alkitab mengandung arti itu. Dan yang terakhir saudara-saudara, ibadah dalam Alkitab itu mengandung pengertian tunduk dan hormat. Tunduk dan hormat. Dalam segala keadaan kita tunduk dan hormat. Kita pun cara duduk tunduk dan hormat. Cara dengar firman tunduk dan hormat. Cara bicara tunduk dan hormat. Melayani tunduk dan hormat. Semua itu dilakukan. Itu ibadah. Saya periksa beberapa ayat saudara-saudara untuk menolong kita lebih dalam memahaminya. Nanti pulang baru saudara baca, kan terlalu panjang ini teks, ini pembacaan yang isinya panjang. Namanya latihan ibadah, jadi latihan Muslim lama. Pertama Yesaya 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Bagian ini saya kutip dengan baik untuk mengingatkan kita semua, nanti pulang saudara boleh baca. Yesaya 1 ayat 10 sampai 18. Tuhan tidak mau menerima ibadah dari umat. Tuhan tidak mau menerima ibadah dari umat. Kenapa? Karena mereka berlaku jahat. Tuhan tidak mau terima. Karena mereka berlaku jahat. Pak Pendeta, mereka berlaku jahat dalam ibadah? Tidak. Habis ibadah dan berlaku jahat. Dan Tuhan tidak mau terima itu ibadah. Ibadah jadi sia-sia. Karena perilaku jahat. Kedua, Amos pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Tuhan menolak ibadah umat karena mereka berlaku tidak adil. Mereka berlaku tidak adil. Tuhan tidak suka ibadah mereka. Tuhan tidak suka perayaan-perayaan ibadah mereka. Karena mereka selalu berlaku tidak adil. Oleh karena ketidakadilan itu, ibadah menjadi tidak punya makna. Yang berikut saudara-saudara, Roma pasal 12 ayat 1. Pemberian diri seutuhnya, memberi diri seutuhnya, tidak setengah-setengah, memberi diri utuh. Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat adalah kalau kita tolong-tolong orang itu, lihat segala macam, dikasih tahu begitu. Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa sejumlah ayat ini saya kutip, saudara? Kenapa? Karena ada relasi yang sangat kuat. Ada hubungan yang sangat kuat. Ketika kita ada dalam ibadah liturgis di sini, dengan ibadah raya kehidupan ketika kita pulang ke rumah, ketika kita ada dalam usaha, ketika kita ada di jalan, ketika kita ada di mana-mana. Itu harus punya hubungan. Sebab beberapa orang saling menuduh sekarang. Berapa orang kamu yang ibadah-ibadah di gereja bikin apa? Kami ini biar tidak pergi gereja, tapi coba bosan lihat itu orang susah semua itu.
Itu kenapa? Itu orang udah susah. Saya yang tolong dong. Jadi beberapa orang bilang kamu ibadah, tapi kami yang tolong orang. Kami punya sebuah menara doa itu hari kami berdoa bagi orang-orang susah di Kupang, kami kasih makan orang. Tapi satu saat kami berdoa, saya tanya orang, kita sudah berdoa bagi orang-orang susah orang. Tetapi nanti kemudian siapa pun baju, siapa pun beras, siapa pun tenaga, siapa pun waktu, siapa. Jangan sampai kita pikir kita hanya beribadah dan berdoa untuk mereka, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Alkitab bilang, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Dia tidak bilang, Tuhan ini aku tapi utus dia. Saya ini yang pergi untuk itu. Kalau sekarang kita mulai melihat keterkaitan antara ibadah di sini yang saya sebut tadi dengan nama ibadah liturgis itu dengan ibadah raya kehidupan di rumah. Maka sekarang untuk lebih jauh memahami tema ini saya ingin sampaikan kepada kita, ibadah itu dari segi tempat itu ada dua. Ada dua. Satu saya sebut dengan ibadah di dalam gedung. Yang ibadah liturgis itu di sini. Persis seperti pendapat kebanyakan orang. Dalam ibadah di dalam gedung itu ada pembacaan firman dan penjelasan. Ada pembacaan firman dan penjelasan di dalam sini. Ini firman ini kan punya latar belakang sendiri. Dia butuh dijelaskan. Ada pengajaran. Dia bukan saja dijelaskan tapi diajarkan. Kenapa ini punya latar belakang sendiri? Saya ingat ketika saya bawa materi, tiba-tiba ada seorang ibu bilang saya begini, Pak Pendeta, saya ini melayani sudah terlalu lama, tapi saya lihat kita ini abaikan firman. Kenapa begitu? Apalagi pendeta-pendeta dong ini abaikan firman. Firman sudah bilang, hendaklah perempuan-perempuan jangan pakai pakaian laki-laki. Tapi ini pendeta perempuan semua celana panjang, Bapak. Saya bilang, hai ibu, mari kok kita omong dulu. Ini dia pula latar belakang. Ibu jangan bayangkan celana jeans. Ibu jangan bayangkan legging. Dong pun pakaian di sana tuh begini. Tidak Bapak, sekali firman tetap firman. Mau panggil dia suka keluar. Waktu dia keluar itu saya rasa terganggu. Itu saya yang berdoa, Tuhan yang punya cara untuk menolong ini. Ibu memahami sesuatu di sini. Karena kami sudah seminar 2 hari, setiap malam langsung sambung dengan KPI, saya agak lelah. Jadi pada pertanyaan berikut itu sudah kira-kira sore jam 4, orang tanya saya. Terus saya bilang begini, saya tidak akan bikin penjelasan panjang lebar. Saya minta saudara-saudara buka Alkitab sekarang. Pertama Korintus pasal 14, kamu baca. Waktu baca sampai ayat yang ke-34, itu ibu pas masuk. Ayat yang ke-34 itu kira-kira begini. Perempuan-perempuan jangan dikasih kesempatan bicara di hadapan jemaat. Pas omong begini, ini ibu pun masuk. Saya bilang apa? Baca ulang. Ini ibu dengar. Perempuan-perempuan tidak boleh ditahan dia, jangan sampai om di muka umat. Saya bilang, ibu sudah melayani lama toh? Iya, tapi firman bilang perempuan-perempuan tidak boleh omong di muka jemaat. Dia bilang apa? Tidak, sekali firman tetap firman. Jadi Alkitab yang begini besar ini, begini luas ini, memang baca habis mesti ajar dan kasih pemahaman yang benar. Kalau tidak masalah, yang paling ringan di situ itu saudara-saudara adalah saya harus kembali bicara ini. Alkitab ini terdiri betul-betul dari 5 hal. Benang merahnya adalah penciptaan, kejatuhan, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Siapapun yang membaca Alkitab dia harus sadar dia baca di bagian mana. Karena kalau tidak kita berjumpa dengan pertentangan-pertentangan. Ada ayat bilang gigi ganti gigi, mata ganti mata. Berarti Pak berani tampeleng saya, balas. Tapi ada ayat bilang kalau tampar pipi kiri, berikan pipi, kira-kira ikut yang mana? Saudara mau ikut yang mana? Akhirnya kita kutip ayat Alkitab, ikut kita pun kepentingan. Kalau nasihat orang yang sangat marah karena dia kena tampeleng, kita bilang, kakak harus sabar karena Alkitab bilang kalau tampar pipi kiri. Jadi kalau ada yang taruh di sini, habis bilang, om, inilah. Di sini ada yang bisa. Itu kalau nasihat orang lain. Tapi kalau nasihat diri sendiri, ketika orang perlakukan kita dan tidak adil, kita sulit pakai itu ayat. Kita nanti pakai yang perjanjian lama punya. Oh kan Alkitab bilang, mata ganti mata.
mata, gigi ganti gigi. Itu yang banyak istri itu ketika dia dibuat tidak adil oleh dia suami, terus kita omong-omong tidak bisa Pak Pendeta, biar kok dia rasa dulu supaya dia mata. Ibu-ibu dong pernah bilang begitu kok? Ini orang omong istri, aku ibu lenggu yang sapa kok. Ya. Oke, saudara-saudara, dengar. Kadang-kadang kita tidak adil di situ. Ada ayat bilang, celakalah kamu yang bangun pagi-pagi campur minuman keras. Tapi ada ayat bilang begini, tambahkan minuman keras untuk membantu pencernaanmu. Kira-kira kita pakai yang mana? Akhirnya sesuai kepentingan toh. Kalau kita bukan peminum, kita bilang begini, celakalah. Tapi kalau kita peminum, kita bilang, lihat Alkitab sendiri kan bilang tambah. Apalagi perjamuan saya pakai anggur. Jadi harus baca di sini. Ini harus diajarkan dengan benar dan dengan sehat. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, saudara-saudara, Alkitab ini berisi informasi dan ajaran. Informasi, ajaran. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak makan dengan sehat, firman dengan sehat, maka kita bikin informasi jadi ajaran. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Itu informasi. Saudara tidak perlu dibaptis di Sungai Yordan, tidak perlu. Apalagi pandemi begini, mau pi. Itu informasi. Ajarannya adalah baptiskanlah semua bangsa. Bukan harus di Sungai Yordan. Salomo punya istri 700. Informasi. Bukan ajaran. Jangan sampai tanggal dia mau kawin 2, dia bilang kenapa Salomo bisa 700. Saya baru mau 2, kamu suka. Masih. Abraham mau masuk itu tempat kasih tahu bilang kau bukan saya pu istri toh. Tipu ini, kasih tahu bilang saudara perempuan. Tipu kok tidak? Itu informasi, bukan ajaran. Jangan sampai bilang lihat tipu untuk kebaikan toh Bapak. Yang penting kebaikan. Itu informasi. Lihat kok Bapak segala orang percaya saya tipu. Apalagi ke saya yang muka begini. Ajarannya bilang jangan berdusta, titik. Nah saudara lihat. Kalau kita tidak membaca, mengerti dengan baik dan mengajarkan dengan baik. Woi bermasalah atau tidak? Salah. Lanjut. Ibadah di dalam gedung itu ada teguran. Ada teguran. Jangan begini, jangan begitu. Sehingga banyak orang yang tidak mau ditegur, dia tidak suka ikut ibadah. Apalagi pas dia punya hal, tambah lagi dia punya nama berarti otomatis. Pendeta ini hanya sorot-sorot potong baru omong lagi semua orang lihat kita lagi. Baru pas dia khotbah itu ada live lagi. Satu dunia lihat kita pemuka mau taruhin muka di mana kita tua-tua. Nah kalau tidak ada lagi yang tegur mau ke mana? Dalam ibadah itu ada persekutuan. Janganlah kamu memisahkan dirimu dari persekutuan ibadah. Itu ibadah yang di dalam ruang. Saya sebut yang kedua adalah ibadah di luar gedung, ibadah di luar ruang. Ayat-ayat tadi memberi pesan yang sangat kuat. Satu, ibadah di luar ruang itu ialah janganlah engkau berbuat jahat. Jangan engkau berbuat jahat. Kita sudah dengar berita di sini, firman di sini bilang, jangan berlaku jahat. Tapi jangan keluar dari sini saudara berlaku jahat. Terima baik-baik di dalam sini, tapi dia tidak terjadi ketika ada di luar. Tadi pagi saya pakai contoh, kita bisa bangun kalau lihat kita pun mama sutua umur 89 tahun, terus mam tua masih mabok di rokok. Jadi kita pilih langsung tampeleng dia. Mama saya ini tampilin untuk mama pun kebaikan. Itu memang kita tak lalu tuh. Jahat. Yang kedua saudara-saudara, ibadah di luar ruangan itu sangat berkaitan dengan melayani dengan adil. Kita sudah dengar semua hal di sini tentang melayani dengan adil. Keluar lakukanlah segala sesuatu dengan adil. Itu ibadah dia nama. Jangan kita terima di sini tapi kita tidak pakai di luar. Adil. Suami-suami harus berlaku adil bagi istrinya.
Jangan kasih tengah istri kerja sendiri. Kasihan istri tuh. Mau urus anak, urus suami, urus pekerjaan, pulang dia apa. Sampai hampir-hampir dia tidak bisa sisir rambut. Kita pulang dia rambut semua begini. Baru kita bilang, aduh Tuhan, Tuhan salah apa sampai mama rambut tunjuk Tuhan terus. Tidak adil. Sementara bapak tuh hanya duduk-duduk di situ ke mama. Remote. Papa capek. Capek apa? Buka HP terus capek. Di sini ada yang dipu suami biasa begitu kok. Ada. Dia fam menobe. Ibu ada di sini lebih kita memang kita paham daripada orang umum. Tidak adil. 1-2 hari atau 3-4 hari lalu tuh ada orang tasnai di media sosial, saya rasa betul itu pesan. Dia bilang begini, ini laki-laki orang ini tiap hari hanya duduk mabuk di pinggir jalan. Tiap hari hanya kaleleran, tidak tidur, mete, bikin rusak ini tubuh. Tapi dia berdoa, Tuhan kirimkanlah kepadaku jodoh yang bisa menerimaku apa adanya. Hai, gila. Tidak adil itu. Ini harus menunjukkan kita beribadah, berlaku adil. Kita ini paksa istri, mama badan harus begini. Mau jalan dan saya pakaian harus begini. Pokoknya kita setel dia mati. Terus bapak training saya cukup. Tidak adil. Kenapa orang lain kita paksa, terus kita ini aduh ke lauk pauk, itu kan tidak adil. Dari hal ringan saja, jangan sampai kita memperlakukan orang-orang. Kalau orang yang kita kasih kita perlakuan terhadapnya tidak adil, bagaimana dengan orang-orang lain? Saya kira ajarannya jelas. Kalau kamu rindu supaya orang memperlakukan engkau seperti apa, lakukanlah seperti itu pada orang lain. Ini baru ibadah itu betul. Saudara ini lebih banyak dalam ibadah dalam gedung, saudara lebih banyak dengar berita tentang apa? Penghakiman atau pengampunan? Lebih banyak dengar berita mana? Penghakiman atau pengampunan? Pengampunan. Tapi mari kita bikin survei. Waktu di luar gereja lebih banyak kita menjadi pengampun atau jadi hakim? Tahu juga. Lebih banyak yang kita dengar di dalam ibadah itu ampunilah, 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 ampunilah. Pas keluar, pakar hukum dia. Dia jadi hakim. Gagal ibadah. Saudara, ibadah itu di luar gedung berkaitan dengan pemberian diri seutuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Pemberian diri seutuhnya. Ada banyak orang aktif sekali dalam ibadah-ibadah gereja. Bahkan saya tadi pagi sebut, ini orang ini pun hadir di gereja, dia maha hadir. Hari Minggu dia ikut 3 kebaktian. Kebaktian pertama 6:30, kebaktian kedua jam 9, terus ibadah sore remaja dia ikut. Bapak kenapa ikut? Biar sekalipun ini remaja saya mesti ikut karena firman itu. Hari Senin itu ada puasa jam 2 sampai jam 4, dia juga ikut. Dia hadir. Dia tidak pulang lagi, langsung lanjut kaum bapak jam 8 malam. Ini orang memang luar biasa, dia ini orang pantas. Hari Selasa pagi dia ikut ibadah pagi di sini jam 6 pagi dia ikut ibadah. Tapi dia bilang tidak Bapak, ini lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, jadi saya tidak pulang lagi. Lebih baik saya tunggu memang malam latihan paduan suara. Karena lagu ini menyentuh saya, betul saya rasa. Selasa. Hari Rabu itu ada ibadah apa? Kaum wanita, dia harus ikut. Saya mesti ikut ibadah. Terus dia masuk, dia bilang, ibu-ibu, Bapak, ini ibadah ini. Memang saya tahu ini ibadah ini, tapi firman tidak pandang laki-laki atau perempuan. Biar kita ibadah saja di dalam. So hadir ini dia. Tapi habis ibadah wanita langsung sambung dengan apa? Pasutri. Dia ikut memang. Saya harus ikut pasutri. Tapi kan kau belum nikah. Iya kan ini menjelang toh, jadi ikut lagi pasutri. Terus habis pasutri dia belum pulang. Kenapa belum pulang? Tidak ada lansia kok ini malam. Memang dia sudah terlalu dalam ibadah-ibadah itu. Hari Kamis pagi ibadah lagi di sini. Doa subuh itu. Ikut lagi. Kamis ikut ibadah subuh di sini. Malam kan ada doa malam. Ikut lagi. Saya ini kalau di rumah kalau sudah dengar ibadah, kalau saya tidak datang tuh itu seperti
semut gigit-gigit saya pun keteak itu. Saya mesti datang punya itu, karena saya tidak tahan kalau sudah dengar kata ibadah, mesti datang. Apalagi kalau dong siap minuman di muka itu. Saya mesti hadir itu. Hari Jumat itu ibadah apa lagi di sini? Pemuda. Oh, saya mesti ikut. Saya harus ikut. Ini dia pun soal bukan pemuda atau bukan, tapi saya sekalipun 70 tahun saya tetap muda. Amin, saudara, muda. Iko Bapak, Austruksa. Dia pun soal bukan saudara hadir pada semua ibadah. Tapi pesan-pesan dalam ibadah itu saudara pakai dengan seutuhnya dalam pelayanan hidup tiap hari atau tidak. Itu dia pun persoalan. Dia pun persoalan bukan saudara berkhotbah seberapa banyak. Kemarin saya pimpin berapa? 4 kok. Malam saya khotbah di Soe, air berubah jadi anggur untuk perayaan 55 tahun. Takut pulang karena mengantuk, pagi saya langsung datang. Di atas otot siap khotbah untuk pemakaman, langsung syukuran, langsung pimpin ibadah rumah tangga. Wih, kepo inti lah. Dia pun soal bukan saudara pimpin kebaktian berapa banyak. Tapi segera setelah itu apa yang saudara lakukan berkaitan dengan ibadah. Karena di luar pun itu sebuah ibadah. Jangan sampai kita tidak bisa melakukan itu. Saudara, ibadah di luar itu kemudian dikasih ingat kita mengunjungi dan memperhatikan anak-anak yatim. Tapi saya ingin kasih catatan dulu. Sudah dengar toh? Tadi Pak Pendeta bilang bukan karena kamu ikut ibadah, tapi yang di luar. Pak Pendeta kalau begitu berarti saya perlu harus ikut ibadah toh Pak? Yang penting tidak juga. Ibadah ini tempat isi bensin. Berulang-ulang kali saya kasih tahu saudara, ibadah ini seperti pom bensin. Kita datang isi. Terus keluar ke ojek, datang isi lagi kembali keluar. Makin banyak kerja di luar harus makin banyak isi. Hanya motor rusak yang 1 tahun dia isi bensin 2 kali. Itu motor rusak berat. Karena itu ibadah penting. Karena dari ibadah itu kita dapatkan sesuatu yang menggerakkan kita. Untuk bisa beraktivitas di luar sana. Supaya saudara jangan pikir saudara keluar tidak bisa menggunakan apa-apa. Tidak dapat apa-apa dari ini firman. Kalau saudara dapat berita tentang kasih hari ini, saudara catat baik-baik, saudara simpan baik-baik, sebentar saudara ambil komitmen baik-baik, terus sebentar saudara lakukan itu. Kalau belum bisa saudara lakukan kepada dunia yang sangat luas ini, lakukanlah pada orang-orang terdekatmu. Itu ibadah. Itu ibadah. Lakukanlah sesuatu dari apa yang kita tangkap hari ini. Yang kita terima hari ini. Kalau tidak kita nanti akan merasa kosong sekali. Ikut tidak ada arti. Saudara-saudara, mari kita lihat teks tadi bicara tentang hasil. Kalau ibadahmu itu berjalan dengan baik, hasil ini jadi. Kamu akan jadi teladan kasih. Kalau ibadah yang ada di dalam gereja ini dan kamu buat di luar ini, kamu kemudian akan menjadi teladan dari kasih itu. Kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang betul-betul kita nyatakan itu. Buanglah kepura-puraan. Kalau engkau mengasihilah dengan tulus. Saya bicara ibu pendeta, saya bilang mama bisa lakukan apa saja. Mau marah silakan. Mau bakalahi silakan. Mencintai silakan. Protes silakan, tapi harus tulus. Dia pun soal adalah ketika kita tidak tulus. Banyak orang marah tapi tidak tulus. Banyak orang menegur tapi tidak tulus. Banyak orang mengkritik tapi tidak tulus. Kalau saudara orang yang beribadah, lakukanlah segala sesuatu dalam ketulusan itu. Pasti punya dampak. Lanjut. Saudara akan menjadi teladan dalam perkataan. Sangat tidak pas kalau di sini saya tanya ada amin, saudara bilang amin, haleluya. Pas keluar di situ bamaki. Tidak adil. Tidak pas. Karena ini bukan persoalan di sini. Tidak pas itu. Dalam perkataan kita pun menjadi teladan. Itu target yang mau di. Kan bikin apa-apa nih mesti pakai target toh. Kita berlatih untuk mau naik ini lengan atas. Ini kan kita bikin. Targetnya supaya habis itu pakai baju
Subah sesak sedikit. Itu target. Nah kalau berlatih ibadah target itu. Saudara akan jadi teladan dalam tingkah laku juga. Tingkah laku kita menjadi teladan. Saudara akan menjadi teladan dalam kesetiaan. Itu target. Saudara akan jadi teladan dalam kesucian. Kesucian. Teladan kesucian ini kan serius. Bukan karena kita orang yang tidak berdosa sama sekali. Bukan soal itu. Tapi sekarang kita tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita menjadi orang-orang pilihan yang terpisah dari orang-orang lain ini. Maka saya harus berpikir suci, bertindak suci. Segala sesuatu supaya kami bisa bersatu dengan Tuhan. Kesucian itu berarti mari kita kasih keluar semua kepahitan yang ada di dalam sini ini kita kasih keluar. Dendam yang di sini kita kasih keluar. Amarah yang meluap-luap di sini kita kasih keluar supaya Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita. Dan kemudian hidup kita digerakkan menjadi sangat bermakna. Ada orang kan tidak melakukan itu. Bamarah bakalai terus kita bilang, kalau saya bakalai dengan Kak Edwin itu, orang datang, Pak Pendeta kau ampuni Kak Edwin sudah. Sudah, saya su ampuni, saya tidak ada masalah, saya tidak ada masalah. Saya su aman. Nah kalau gitu kita memang su aman, tapi untuk mopi sudah biar saya sudah. Ada yang begitu kok, kepahitan ada. Masih marah saudara kok? Saya tidak marah, saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa? Bikin sakit badan, saya bikin pikir. Mau datang dia mau datang rumah datang, saya ke rumah tak buka ini mau bikin apa? Rumah tak buka. Tapi minta maaf kalau biar datang, kalau betul mau om ini, aduh, biar betul. Itu kepahitan, kepahitan. Saudara bayangkan kita ini berjumpa dengan semua orang, istri kita ketemu, suami kita ketemu, anak-anak kita ketemu, orang tua kita ketemu, dengan dompu sikap masing-masing kadang-kadang buat kita jengkel dan kita bilang sudah, daripada pusing lebih betul urus bepu kerja teh. Suami ini selama dia pun bapa masih ada, kodon dua masih begitu, aduh, lebih betul urus bepu bunga. Saudara, lalu kalau itu targetnya, sekarang mari kita lihat latihan apa yang perlu dibuat. Ini khotbah memang panjang, saudara. Tadi saya sudah coba kecil-kecil, saya dapat peringatan dari ibu. Ingat jangan improvisasi terlalu banyak, nanti pesan tidak sampai. Lalu bagaimana sekarang kita berlatih supaya bisa sampai pada target itu? Tadi saya bilang, kalau saudara rindu supaya ini jadi besar, itu kan dia pun latihan begini toh. Itu berarti hasilnya ini jadi besar. Tidak mungkin saudara memimpikan ini besar terus latihan saudara tiap hari jalan kaki dari sini pisau pulang. Itu betis yang naik, bukan ini. Jadi untuk mencapai target-target itu latihannya menjadi serius. Latihan apa sekarang? Kalau bilang latihlah dirimu beribadah. 1. Hari ini kita harus mulai berlatih menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Menaruh seluruh pengharapan kita ini hanya kepada Tuhan. Ini butuh latihan terus menerus. Benar bahwa hari ini saudara belum merasa ada masalah yang besar. Belum, saya tahu mungkin bahwa hari ini saudara masih merasa aman-aman saja. Tidak ada sakit penyakit dan tidak ada persoalan apa-apa. Mungkin saudara merasa bahwa modal-modal saudara masih kuat hingga hari ini. Mungkin saudara merasa bahwa semua yang ada pada saudara bisa protek saudara sampai 7 turunan ke depan. Bukan itu soalnya, mungkin itu betul. Tapi mari berikan diri dan pengharapan kita ini hanya kepada Tuhan. Latihlah. Latih untuk membebaskan diri kita dari pengharapan pada pribadi dan kepada manusia. Tapi kita taruh pengharapan itu kepada Tuhan. Tuhan, kalau tanpa Tuhan saya tidak bisa. Itu berlatih tiap-tiap hari. Di dalam gereja, di luar gereja Tuhan tidak bisa. Tambah hari kita tambah tua, oh Tuhan. Kalau kita mau berharap pada manusia ini kekuatan mau sampai berapa? Tenaga kita tambah hari tambah berkurang. Saya ini surasa berkurang tenaga ini. Tinggal tenaga dalam sah. Tenaga luar sudah habis. Saya pernah kasih saudara kalau sore-sore saya lari di DPR sana itu terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu anak-anak kecil itu yang lari tanpa ritme, itu udah lari saat ada rumput kering situ dong sengaja jatuh. Itu anak kecil.
Kelompok yang kedua, kelompok yang pemuda-pemudi dong. Itu lari mentereng waktu-waktu itu dong. Pembaju tuh warna hijau-hijau, apa itu? Hijau, merah, kuning itu. Menyala-menyala. Pakai alat lagi di sini, headset. Wih, lari, wih. Kadang juga makan puji juga tapi kelihatan dia pun. Kelompok yang ketiga itu yang orang tua dong itu. Itu sebenarnya dong tidak lari. Dong hanya jalan tapi bikin kelari dong. Kadang-kadang saya semua bilang gerakan lambat tuh. Dan saya takut ini kita omong dong bakalai kita lain nanti. Jadi kita tenagin turun. Kecantikan kita turun. Pokoknya semua turun. Saya pernah bilang pada saudara, toh pada akhirnya semua itu akan menjadi nol karena yang terbatas itu. Latihan badani itu kan terbatas dia pengguna. Toh pada akhirnya. Seumur 50 tahun itu mau cantik atau tidak cantik sama saja. Mau perawatan karena kita mulai rasa kayak ini mulai meleleh turun tuh ke lebah itu dia. Mau karena mana pun. Orang datang tanya kita bilang, aduh Aci, umur berapa nih? 60, wih masih cantik. Dan cepat-cepat percaya. Bisa penuh kepalsuan itu. Kita rasa nah, lain. Suke ini, tangan ini kayak apa itu? Sudah turun toh. Di umur 60 tahun, ada jabatan, kok tidak ada jabatan sama saja toh. So pensiun. Waktu kita masih kuat-kuat, masih dinas itu yang orang ketemu gitu, yuk, lanjutkan, yuk. Itu masih kuat. Pensiun saudara. Kita terima pensiun di pos giro sini. Itu anak yang baru kemarin saja dia honor 3 bulan lalu. Dia lihat sama kita, dia bilang, tua, aman kok tua. Wih itu, mau cek ke dia juga kita putangan suka mater begini. Sudah bisa lah. Turun. Mau harap siapa kalau tidak harap Tuhan? Di umur 70 tahun saudara, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau suka pakai tongkat ini mau naik rumah tingkat. Itu baru tingkat 1,5 sudah. Kita pegang-pegang ini barang ini sampai, woi. Orang foto kita dong lihat dari orang pikir upus apa ada jalan, ada belajar jalan. Lemah. Umur dia 80 tahun kaya atau miskin itu tetap sama saja. So tidak mungkin pakai itu uang kau adina beli ame si ibabi 80 kilo saya kepingin. Acara keluarga kok kita kumpul sama-sama upu dong sudah datang cucu cicit dong sudah datang senang aduh senang jadi upu dong dia ame dong punya opa oma kung po dong senang sekali dia. Kung mau makan apa nanti kita bagi kasih kita bagi Kung hanya bilang jangan aduh Kung hanya makan bubur saja paling hanya itu akan turun mau jaga ke mana. Jadi kalau kita tidak menaruh pengharapan pada Tuhan kita akan kelihatan tidak berdaya, sangat tidak berdaya. Kok ke mana saudara? Sapu teman, satu dulu kami sekolah, dia tato di sini. Yang Guns and Roses, yang pangku kaki, kok ada begini. Berapa bulan lalu dia sakit, dia mulai umur 42, dia mulai sakit-sakit. Sapi ini, aduh, ini tato ini, aduh. Itu bukan kayak orang berlutut, bukan orang pangku kaki, kayak orang berlutut begini. Tidak lagi. Jadi akan berubah, saudara. Itu umur 80 tahun. Hei. Di umur 90 tahun saudara-saudara ada ingatan atau tidak ada ingatan juga sama sah. Cucu-cucu dong datang kok lari-lari, kok lari-lari, kita senang sekali baru kita tanya, yang ini siapa punya? Padahal cucu pertama itu masih tanya ini siapa. Jadi saudara mau harap apa dalam dunia ini nih? Berhenti sudah. Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan. Hai. Yang di rumah dong sudah dengar. Ketawa baru tidak ikut. Saya marah yang di rumah dong. Latihan itu, berlatihlah sekarang. Karena kita nanti tidak berdaya. Mari kita taruh kita pengharapan ini pada Tuhan. Amin kok. Berlatihlah. Kedua, masih ada.
Saudara jangan kira sudah selesai. Saudara, ini kita baru berlatih. Latihan harus lama, saudara. Latihan yang langsung jadi itu ibarat simbeli. Kecelakaan terjadi di mana-mana. Lama tidak apa-apa toh. Kedua, ini ada 6 saudara. Namanya latihan. Kedua, saudara-saudara, tidak boleh menaruh percaya kepada tahyul. Tidak boleh menaruh percaya pada tahyul. Kita pun hidup indek-dek dan tahyul. Banyak yang bawa otot tabrak ayam tidak apa-apa. Jangan coba-coba tabrak kucing. Wih, dia tabrak ame kucing itu. Aduh ini mesti berhenti. Aduh. Berhenti, dia buka dia pun baju. Paling baju ini masih kredit ini. Buka pikul. Bungkus bapak ini. Maksud apa? Saya pernah kasih saudara, saya ada di satu wilayah, bawa materi dong, Pak Pendeta mesti jawabin dulu. Saya bilang kenapa? Kami di sini nih Bapak, kalau ada orang mati kita tidak akan dapat lihat kucing. Kita tidak akan dapat lihat kucing. Kenapa? Kucing juga kau mati? Oh, tidak Bapak. Lalu, dompi ikat ini kucing semua di hutan. Kenapa? Karena kami di sini percaya Bapak, kalau kucing langgar mayat, nanti mayat bangun. Oh, saya bilang mantap. Waktu jawab saya tanya, kamu sayang orang tua aku tidak? Sayang Bapak. Betul-betul sayang. Iya, betul. Iya. Kalau begitu kamu mau kampung Bapak mati atau hidup? Hidup, betul. Ya, kalau kamu mau hidup gampang toh, kas langgar kucing. Jadi kita ini terlalu banyak percaya pada tahyul. Pada kata-kata nenek-nenek tua dulu. Dia bilang begitu di sini. Jangan bikin dia jadi horor. Anak-anak dong masih kecil ketika saya ibu di bawah pintu begini kau bilang, mari kau papa kau sedikit tolong. Jangan seorang anak di muka pintu, jangan boleh. Kenapa? Kita bikin kayak horor lah. Padahal sebenarnya pesannya hanya biar awas tetap kuju kusen jatuh lu mati. Tapi kita bikin dia sangat horor itu. Akhirnya kita hidup dalam ketakutan sekali. Jangan hidup dalam tahyul. Hidup biasa-biasa, lurus-lurus itu. Supaya aman kita pun hidup. Ingat, jangan keluar rumah pas jam-jam 12 siang. Kenapa? Itu pas panas. Sebenarnya kalau kita omong Bapak, panas-panas lu mau keluar gimana? Jangan keluar pas jam. Itu kalau ada istri om begitu pasti lu sama kayak lupu mamas aku Ketiga, itu latihan ya, berlatih pelan-pelan, berlatih mulai lepas-lepas. 3, beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Kasih tahu orang. Hari ini saudara dapat pesan apa hari ini? Ini untuk memberitakan. Saudara dapatkan, misalnya bilang begini, jangan percaya tahyul, pegang ame itu keluar, nah kasih tahu orang toh. Gampang-gampang sah. Sekarang itu kasih tahu ini kan lebih gampang. Tunggu penjelasan, Bet bisa jelaskan, beta kirim dia pun video saya. Waktu dong kirim dong hanya potong ame yang 1 menit, saya yang 39 menit dong. Jadi orang hanya dengar yang 1 menit dong tanda tanya tambah lagi. Jadi beritakan. Beberapa orang aman sekali datang gereja, dia bilang kok yang penting saya tidak ada masalah sapa-sapa. Yang penting hidup baik-baik, tapi minta maaf kalau untuk pelayanan nanti dulu Ada orang yang kalau kita ajak, mari kita pelayanan, kalau tunggu, nanti tunggu, kita cari waktu loh. Pokoknya habis ini, udah, siap, di sini sah. Baik kalau nanti saudara sampai habis ini. Tapi kalau saudara tidak sampai habis ini, langsung selesai. Saya pernah tabis satu diaken umur 85 tahun. Dong senang sekali. Dong tidak tahu saya pun percakapan dengan dia. Dong yang tidak tahu dia waktu 85 tahun tapi pelayanan. Pada waktu percakapan dengan dia saya tahu. Bapak saya ternyata paling pemalas gereja Bapak. Sekarang ini saya mulai rasa. Jadi biar disisa saya pun kehidupan ini. Berarti engkau kasih yang sisa-sisa. Justru yang masih kuat itu yang kasih. Kalau berikan pada Tuhan berikan yang terbaik. Berikut. Jangan menganggap dirimu rendah hanya karena engkau muda.
Banyak kali kemudahan ini bikin kita melemahkan kita pun diri. Kayak kita muda-muda begini, jangan. Saya belum, Bapak ini kita masih terlalu muda ini, masih panas-panas. Masih panas-panas tai ayam. Jangan melemahkan kita pun diri sendiri. Kita percaya diri. Percaya diri itu beda juga dengan paksa diri. Supaya betul-betul kita siap untuk melayani. Untuk beribadah. Untuk semua. Jangan hanya karena kita muda. Timotius itu persoalan bagi jemaat kalau dia masih muda sekali. Tapi itu tidak jadi alasan toh. Untuk dia menjadi teladan dalam hidupnya. Jadi teladan. Berikut saudara-saudara. Tekunlah membaca Alkitab. Latihlah itu. Tekunlah membaca Alkitab. Lebih tekun dari saudara membaca media sosial. Tekunlah membaca Alkitab. Nah, untuk tekun membaca Alkitab itu mesti ada Alkitab. Jangan terlalu percaya ini Alkitab yang ada di sini. Bukan soal isi. Kecuali kalau saudara mau baca, saudara kasih mati semua signal, wifi, segala macam kasih mati. Sebab pada saat saudara mau buka Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik kalau seorang itu, manusia itu seorang diri saja. Pas dia baca tidak baik kalau manusia itu sendiri, tiba-tiba ada telepon masuk. Mantan terindah. Oh betul, ini firman pas. Ini lebih baik mati. Saya pergi ke jemaat-jemaat rumah, masih pendeta di kampung, saya tidak bawa Alkitab. Sampai berbilang, Bapak, angkat Alkitab dulu. Itu dia di belakang lama sekali baru datang. Datang masuk itu setondok-tondok lah, senyum-senyum lah. Sampai, coba apa kasih? Dia Fama Nobe, tapi di sini tulis Nubat Tunis. Ini dia pinjam di tetangga punya ini. Tolong kau, pilih ambil Alkitab satu kau baca-baca. Baca-baca sedikit itu baik toh. Kalau kita tidak biasa tekun membaca Alkitab itu kita gampang ditipu. Seperti apa yang tertulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 7. Terus kita bilang, ya terima kasih. Waduh. Cek di Mazmur 1 hanya sampai ayat 6. Jadi akrab di Alkitab itu baik. Tidak apa-apa di situ. Terakhir. Belum terakhir. Kedua dari terakhir. Pergunakanlah karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita. Itu latihan. Karunia-karunia yang Tuhan kasih itu tuh pakai. Karunia-karunia itu dibagi dengan baik. Ada karunia motivasi, ada karunia manifestasi. Pakai. Kita semua yang adalah orang-orang percaya pada Kristus diberi karunia-karunia itu pakai. Kalau saudara bisa menyanyi, menyanyilah. Tapi pandemi ini jangan dulu. Sebab kadang-kadang kita pakai itu tuh lebih pada mencari kepuasan sendiri. Ibadah-ibadah tidak menyanyi, tapi kalau bilang gubernur NTT dan ketua majelis sinode serta tamu-tamu 380 orang dari Jakarta akan berbakti di sini. Woi, solo Judea, duet Judea, paduan suara Judea, vokal grup, lu bawa semua sudah. Itu tidak pergunakan talenta dan baik. Pergunakan talenta itu Tuhan kasih apa? Kan Tuhan kasih dan cuma-cuma. Terakhir saudara, awasilah ajaran. Berlatih begitu rupa untuk kita bisa awasi ini ajaran-ajaran. Terlalu banyak. Dalam pengawasan terhadap ajaran itu saudara saya ingin menekankan begini. Saudara ketika buka soal pengajaran itu saudara mesti hati-hati sedikit. Saudara mau cari tahu tentang baptisan, saudara buka di Google itu semua tentang baptisan muncul di situ. Mau baptis percik juga, baptis selam juga. Terus saudara lagi pusing-pusing ini mau ke mana. Salah satu bagian dari menetapkan itu adalah pastikan di mana kita bertumbuh. Pastikan di mana kita bertumbuh. Itu bagian dari kita mengawasi kita buat acara. Supaya kita tidak menjadi sembarang. Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran. Itu lebih penting. Dan itu butuh latihan tiap-tiap hari. Kalau saudara berlatih, waktu refleks itu kan akan keluar yang saudara latih toh.
Kalau saudara melatih menembak misalnya, tiap hari saudara menembak, ketemu istri, itu saudara pemain gila, saudara pun tak kuju, semua itu kan orang kasar, tidak mungkin saudara latih menembak terus waktu saudara kaget saudara rasa, kan tidak begitu. Masa latih menembak tak kuju menari? Karena itu saudara-saudara, marilah nasihat untuk berlatih beribadah tidak ditujukan kepada mereka yang tidak setia beribadah. Nanti untuk orang yang tidak setia beribadah, nanti saya omong lain. Tapi bagi saudara-saudara yang sementara setia beribadah, kita dituntut hari ini supaya ibadah ini tidak selesai di sini. Bawa itu dalam hidupmu tiap-tiap hari. Mulai dari dalam gereja ini ketika kita keluar dan seterusnya. Dan itu betul latihan. Dalam latihan itu kita jatuh bangun. Tapi kita percaya Tuhan akan menolong kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita bagi Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam seluruh keterbatasan dosa kami belajar firman Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, kalau Tuhan tinggal di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tolong pastikan Tuhan bahwa firman ini menetap di dalam hidup kami. Kami kuat karena Tuhan. Dan biarlah kami menjalani hidup ini dalam pemahaman yang benar soal firman-Mu. Dan itu terjadi atas kami semua. Kalau ada yang mau mengambil komitmen hari ini, Tuhan bantu. Terjadilah kepadanya menurut apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.